Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Mubarak dengan NIM T2018-7088 dari kelas IPK 3. Di sini saya akan menjelaskan umat Islam Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama saya akan menjelaskan Jepang masuk Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia, menduduki Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian memasuki daerah-daerah lain di Indonesia, dan dalam tempo yang sangat singkat telah menduduki seluruh wilayah Hindia Belanda. Selanjutnya, respon umat Islam pada pendudukan Jepang. Salah satu program yang memperoleh empati dari pihak pribumi pada awal penjajahan Jepang adalah di bidang pendidikan, di mana dalam hal ini para pelajar Indonesia diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa belajar di Jepang dengan alasan untuk kemajuan rakyat pribumi, terkhusus untuk umat Islam, sebagai basis pergerakan yang masif dan sangat diperhitungkan. Jepang berusaha menarik perhatian dengan cara mengirim umat Islam untuk berhaji ke Mekah. Di ibu kota Jepang didirikan masjid, dan yang paling menarik akan diadakannya konferensi umat Islam di Tokyo. Sikap umat Islam terbagi menjadi dua, yaitu sikap keras dengan perang yang diperlihatkan oleh ulama-ulama secara individual dan sikap lunak yang diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin Muslim melalui organisasi-organisasi. Cara keras yang diperlihatkan oleh ulama-ulama secara individual menimbulkan pemberontakan lokal, seperti yang dilakukan Tengku Abdul Jalil di Aceh. Ia mengatakan bahwa Jepang lebih buruk daripada Belanda. Perang pun terjadi pada bulan Agustus 1942. Jepang mula-mula ingin menyelesaikan dengan damai dan mengirim utusan, tetapi tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan salat subuh. Dengan persenjataan seadanya, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Kemudian muncul pemberontakan pemuda Muslim Muhammadiyah di Pontianak 8 Desember 1943 dan juga di Jawa yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin pesantren Sukamanah Singaparna, Tasikmalaya. Pemberontakan meletus bulan Februari 1944. Dari pemberontakan itu dapat disimpulkan bahwa motif pemberontakan pada hakikatnya selain motif kekejaman dan kebrutalan Jepang, tetapi yang paling utama adalah motif membela agama. Sejak tanggal 1 April 1944 dimulai pembentukan kantor urusan agama daerah di setiap kepresidenan, yaitu badan dari suatu provinsi, di bawah kepemimpinan para tokoh seperti Wahid Hasyim dan Kahar Muzdar. MIAI sebagai organisasi independen yang didukung oleh NU dan Muhammadiyah yang pada tanggal 24 Oktober 1943 dibubarkan oleh Jepang. Pembubaran ini pada dasarnya reaksi Jepang terhadap agitasi Bait al-Mal yang terus-menerus dan secara gencar dalam mengorganisir pengumpulan dana, pembagian zakat dan sedekah oleh pengurus MIAI tanpa melibatkan Sumubu, kantor urusan agama yang dibentuk oleh Jepang. Selain penggantian MIAI, Jepang membentuk organisasi baru, yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia,
tanggal 22 November 1943 dan diberi status hukum pada tanggal 1 Desember 1943. Sebagai ketua organisasi ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Masyumi. Semakin kokoh ketika tanggal 1 Agustus 1944 pemerintah Jepang mengeluarkan pengumuman reorganisasi Shumubu yang bertujuan agar semua masalah keagamaan dirasakan penting dapat diatur dengan mudah. Konsekuensi reorganisasi ini, Husein Jajadiningrat, kepala Shumubu, mengundurkan diri lalu diganti oleh Kiai Haji Asy'ari dari Masyumi. Dengan demikian, kegiatan keagamaan keislaman di bawah kontrol elit muslim. Tujuan Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan Masyumi, satu golongan nasional guna merangkul rakyat Indonesia, khususnya pemimpin Islam. Pada zaman Jepang akhir tahun 1944 juga dibentuk Hizbullah, yaitu sejenis organisasi militer bagi pemuda-pemuda Muslim Indonesia. Kiai Haji Zainul Arifin dipercaya menjadi ketua panglima Hizbullah dengan tugas utamanya mengkoordinasi pelatihan semi militer. Kiai Haji Zainul Arifin adalah salah satu utusan dari Nahdlatul Ulama dan kepengurusan Masyumi. Di antara pemimpinnya terdapat Muhammad Roem Anwar, Djoko Aminoto, Yusuf Wibosono, dan Prawoto Mangkusaswito, yang kemudian terkenal menjadi politikus terkenal. Jadi seluruh masa pendudukan Jepang ini ternyata umat Islam telah memperoleh keuntungan besar. Mobilisasi politik Jepang, terlepas dari segala kekejaman yang dirasakan sebagai akibat langsung dari suatu perang, strategi politik Jepang bukanlah terletak pada politik penindasan fisik. Strategi dasar Jepang dengan memobilisasi rakyat demi terpercayainya kemenangan Asia Timur Raya. Jepang memahami Indonesia dengan mayoritas umat Islam. Oleh karena itu, diletakkan dasar kebijakan dalam membina teritorialnya dikenal dengan kebijakan menurut Hatijabenda disebut Nippon Islamic Guerrilla Policy, yaitu kebijakan politik Jepang atas umat Islam untuk mengeksploitasi tokoh-tokoh muslim dan ulama hingga ke tingkat desa. Dalam bingkai politik dan militer inilah Jepang membiarkan MIAI terus hidup untuk sementara karena sangat memerlukan sokongan umat Islam. Suatu kebijakan yang dapat dipahami karena Jepang cukup maklum bahwa umat Islam sangat benci berada dalam kekuasaan Belanda. Sebelumnya, Jepang banyak melakukan aktivitas internasional untuk menarik simpati bangsa-bangsa yang beragama Islam dan meniupnya slogan anti-Barat, seperti penyelenggaraan pertemuan organisasi Islam di Tokyo pada bulan September 1939 dengan mengundang orang-orang Islam luar negeri untuk menghadiri pameran Islam di Tokyo dan Osaka pada tanggal 5-29 November tahun itu juga. Kedatangan Jepang langsung dirasakan oleh umat Islam. Hal ini ditenggarai dengan beroperasinya Shumubu, kantor urusan agama, yang diketuai oleh Kolonel Horie pada bulan Maret 1942 di ibu kota, dan pada tahun 1944 dibuka cabang-cabangnya yang bernama Shumuka di seluruh Indonesia. Dengan dibentuknya kantor cabang ini diharapkan mampu mengadakan kontak yang lebih rapat dengan pengurus pusat di Jakarta. Shumubu berfungsi kurang lebih seperti Office for Naval Affairs, kantor urusan pribumi pada masa Belanda. Tetapi dalam perkembangannya, Shumubu
menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan fungsi Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Pendidikan, dan Keagamaan Umum. Akan tetapi, Sumubu tidak dapat bekerja sebagai mana yang diharapkan Jepang untuk memobilitas rakyat, karena umat Islam saat itu sukar untuk dipimpin oleh orang asing. Oleh karena itu, Kolonel Hori diganti oleh Dr. Hossein Sejadningrat sebagai pakar agama, namun tidak pernah memimpin organisasi sosial Islam, maka tidak mempunyai pengaruh juga pada umat Islam. Kemudian diadakan lagi reorganisasi Sumubu dengan menggantikan ketua Sumubu oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama dari pesantren Tepu Ireng. Akibat baru saja keluar dari tahanan karena menolak menjalankan Sekeire menghormati ke arah Tokyo, maka aktivitas harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim. Pemerintah Jepang juga mengadakan pelatihan penghulu, urusan keagamaan, dan lain sebagainya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.